Pesan terbuka kepada Dokter Oki, Dokter Detektif, Dokter Ika, dan seluruh dokter-dokter Indonesia yang telah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan produk aman dan tidak overclaim. Kami ucapkan terima kasih. Desa Spidiskin, salam dahsyat! Dahsyat, dahsyat, dahsyat! Heboh-hebohnya saat ini terjadi, tapi mungkin belum ada tindakan secara konkret yang dilakukan oleh BPOM terkait skincare overclaim itu. Dan kemungkinan tahu atau tidak bahwa saat para owner ini live, biasanya tuh yang nonton bisa sampai 40.000 atau 50.000 masyarakat Indonesia, dan penjualannya itu bisa mencapai sampai 10 miliar dalam satu hari live. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana nasib dari para reseller atau agen-agen yang tersebar di seluruh Indonesia ini? Apakah mereka itu mendapatkan kompensasi atau mendapatkan ganti rugi? Saya tahu bahwa ini adalah salah satu mata pencaharian masyarakat juga, bahwa dengan menjadi reseller mereka mengharapkan mereka mendapatkan penghasilan lebih. Tapi dengan kejadian ini saya melihat bahwa para owner-owner ini hanya meminta maaf. Nah, ini nih yang dinamakan DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya, bukan Dewan Perwakilan Owner Skincare. Paham kan maksud Koko? Siap-siap syok. Isi 30, menjerit melejit kalian. Dari 5.400.000 sayang, 5.400.000. Dari 5.400.000, coba kasih berapa harganya sekarang? Karena ini bukan masker murah sayang, ini masker mahal, tapi kasih harga sedekah-sedekah aja. Isi 30 ya, sleeping masknya ya. Isi 30 cuma 190. Sisa berapa? Saya mau menangis, lihat hargamu Tuhan. 5.400.000 jadi 190.000, 30 pieces. Syok, saya syok. Betul-betul syok. Kau bilang kau syok kan? Saya lebih syok melihat Sela. Oh Tuhan. Masker mahal kalau langsung pakai kita muka langsung berubah tuh. Langsung jadi Kendall Jenner. Saya beli. Oh Tuhan, bagaimana dengan membermu? Resellermu yang dulu beli banyak. Kasihan Dora. Sudah beli banyak. Kok ngana baju sesuka hati. Kasihan Sela. Ngana mesti ingat tanpa reseller kita tuh tidak ada apa-apanya Sela. Tunggu ngana. Stres kita dengar Sela. Ingat ya, tanpa reseller awalnya kau berusaha tidak ada apa-apanya sampai bisa kau live sendiri seperti ini. Jangan jual sendiri. Mami saja ini jadi owner tidak mau jual itu kalau tanpa persetujuan dari member-member. Oh Tuhan Sela, kasihan. Sudah zolim kita sama orang. Bagaimana kita bisa menjual harga ke member terus kita jual lagi di bawah harga? Menjerit. Betul-betul menjerit. Parang anak, ngeri anak, betul. Kita so bingung kita dengan hitung-hitungan ini. Gimana jual murah sekali? Mati jok kita, pingsan jok kita. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nafaul Watch vs Uya Kuya. Ada bahas huru hara skincare di rapat DPR jadi buah bibir. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Halo Pak Uya, Bapak adalah anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu coba Bapak dengarkan sejenak suara saya, karena saya adalah suara rakyat. Saya akhirnya menonton video Bapak secara full, dan disitu saya lihat sepertinya Bapak tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Bapak tidak ikuti dari awal. Nah, ini yang saya lihat, Bapak melihat ada satu orang review produk seseorang dan Bapak menilai itu adalah sebuah persaingan bisnis. Jadi nggak fair dong kita mau menjatuhkan produk orang sedangkan kita sendiri jualan. Pak, Bapak tahu nggak, itu SS adalah orang yang di awal-awal sudah di review doktif dan dia terima pada saat itu sebelum akhirnya lebih berat lagi jatuhnya ke Daviena, dan SS aman. Walaupun terakhir kita ketahui ternyata ada sosok hebat Nikita Mirzani pada saat itu. Dan kenapa masalah ini akhirnya timbul lagi? Itu karena berangkatnya Isa Zega ke Arab ya untuk umroh. Akhirnya dikasih bumbu-bumbu panas oleh siapa? Adiknya, yaitu Herlin Kenza. Yang sebenarnya kalau Herlin Kenza pada saat itu tidak lantam, ya dia mengakui kalau dia lantam ya, tidak akan separah ini Bapak. Dan sekarang saya akan kasih tahu intinya. Saya lihat belum ada satu orang pun dari orang-orang hebat ya, anggota-anggota dewan, artis-artis besar selain daripada Nikita Mirzani, ya cuma kami-kami ini aja lah, influencer-influencer kecil yang terus-terusan bersuara. Dan juga sudah banyak sekali orang-orang yang buat video betapa produknya itu sangat merugikan. Saya belum lihat ada orang besar, orang hebat ya, selebritis besar yang mencoba memposisikan diri mereka sebagai kami, pembeli, konsumen, reseller. Betapa besarnya Bapak kami telah dirugikan. Dan memang kita lihat nih ya, malah dia posting seperti ini. Dan pernah juga ada kata-kata di video saya sebelumnya, reseller itu disebut pengedar barang berbahaya dan mafia, sedangkan reseller mendapatkan barang dari dia. Jadi kalau misalnya reseller pengedar barang berbahaya dan mafia, maka owner disebut apa? Disebut bandar, kemudian pabrik disebut apa? Waduh, ini
kami merasa, kami sebagai orang kecil itu enggak terdengar suaranya, padahal kerugian yang kami alami itu sudah sangat banyak. Oke lah, saya hanya pembeli yang hanya jumlah sedikit. Bapak bisa bayangkan reseller yang udah stok barang habis puluhan juta, kemudian dia sekarang tidak bisa jual lagi. Bapak tahu nggak betapa menyakitkannya itu? Dan sekarang pihak SS hanya bisa minta maaf, tanggung jawabnya mana? Kami hanya ingin tanggung jawab ya, at least dia tunjukkanlah ganti ruginya, buka pengumuman besar-besaran supaya produk-produk dia yang berbahaya itu tidak terjual bebas lagi. Kalau ada yang masih terjual itu karena dia belum menarik barangnya. Setelah ditarik barangnya, kembalikan uang-uang para reseller, termasuk pembeli kecil juga wajib uangnya dikembalikan karena yang kami beli barang zong. Jadi Bapak, di sini bukan hanya tentang persaingan bisnis, Pak. Yang direview oleh Doktif itu bukan cuma SS. Bapak tahu nggak berapa banyak skincare yang setelah direview Doktif itu melambung tinggi penjualannya karena memang bagus. Ya, kalau misalnya kita lihat lagi kata-kata Dewi Persik. Dewi Persik berpihak kepada pemerintah, itu memang sangat bagus ya, memang betul. Tetapi Kak Dewi, Kakak lihat nggak, BPOM itu belum bergerak sebelum bergeraknya Doktif. Setelah Doktif bergerak, udah nge-review banyak produk dan terjadi huru-hara besar ini, baru datang BPOM Kak. Kalau kita tunggu BPOM Kak, keburu hancur lah muka-muka orang Indonesia ini semua. Maaf ya, saya sebagai suara rakyat, inilah yang saya lihat. Yang saya mau, Bapak paham nggak masalahnya sekarang apa? Dan Bapak paham nggak perasaan masyarakat yang seperti kami tertipu, uangnya nggak kembali? Bapak ngerti? Apakah BPOM melarang review? BPOM tidak pernah menyatakan melarang review. Ini sudah dijelaskan oleh influencer lain yang juga hadir di acara BPOM tanggal 17 Januari ya. Dan di sini saya akan menambahkan sedikit sekaligus menanggapi podcast Ibu Ana Sofayuking bersama Kepala BPOM. Di sana itu sering menyebut tentang resiko hukum kepada reviewer berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ketiga, ada undang-undang, undang-undang tentang kerahasiaan perdagangan ya. Kerahasiaan itu. Apa benar reviewer bisa dijerat atas pelanggaran undang-undang ini? Disclaimer dulu ya, sebagai brand strategy consultant yang menerapkan brand strategy 360, maka segala aspek branding harus dipenuhi oleh brand, termasuk salah satunya adalah ketaatan regulasi. Dan di sini saya berdiri di sisi brand dan juga konsumen. Saya juga ingin reviewer tidak review negatif sembarangan. Namun perlu dipahami juga bahwa review positif maupun negatif itu adalah hal yang tidak akan bisa dielakkan untuk saat ini, di mana mostly konsumen kita adalah Gen Z dan juga milenial muda. Mereka menuntut transparansi dan juga kejujuran. Dan harus diyakini bahwa brand yang peduli dengan konsumennya lah yang akan bertahan jangka panjang. Video ini semata-mata edukasi untuk konsumen agar terhindar dari kosmetik berbahaya dan juga berharap ada penindakan yang lebih tegas lagi terhadap pelaku usaha kosmetik nakal agar tidak mencemari ekosistem brand lokal kita. Pada acara BPOM Dialog Interaktif pada tanggal 17 Januari yang lalu, BPOM tidak pernah melarang review. BPOM justru berterima kasih atas adanya review tersebut karena ini adalah bentuk post-market surveillance yang dilakukan oleh masyarakat. Ini adalah hak rakyat. Influencer, konsumen, dokter itu termasuk bagian dari masyarakat. Hanya saja BPOM menghimbau untuk melaporkan temuan itu kepada BPOM. Kemudian BPOM akan melakukan penindakan dan mengumumkan. Ini semata-mata agar reviewer terhindar dari masalah hukum seperti somasi oleh pemilik merek ataupun saling tuntut. Nah, terkait dengan pelaporan, saya sebenarnya sudah utarakan di acara tersebut, di mana pelaporan itu penindakannya lumayan lama ya, sekitar 60 hari, dan BPOM berencana akan melakukan perbaikan-perbaikan seperti feedback yang lebih cepat terhadap pengaduan, dan juga pengumuman list public warning setiap bulannya. Nah, overclaim yang dimaksud selama ini, bagaimana sudut pandang dari advokat dan juga kepala BPOM? Kalau kacamata kami sebagai advokat nih Prof, itu adalah penipuan. Ya. Penipuan berarti pidana Prof. Pandangannya BPOM gimana nih? Iya, begini ya, berbicara tentang overclaim. Apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan? Semuanya itu adalah pidana. Tentang uji lab, BPOM menghimbau sebaiknya dilaporkan kepada BPOM dan BPOM lah yang akan mengumumkan. Ini terkait dengan wewenang BPOM atas pengaturan, pengawasan, penindakan, dan juga penjaminan atas kualitas dan mutu produk. Keinginannya betul-betul ingin mengedukasi dan mereview. Iya. Maka hasil labnya, temuan dokter dilapor ke kami. Ke BPOM. Ke BPOM. Iya kan? Bukan diumumkan ke publik. Karena pada saat dokter mengumumkan ke publik, ada orang yang merasa dirugikan. Iya. Produk yang dilaporkan itu, dokter bisa kena Undang-Undang Nomor 30 kan? Iya. Rahasia dagang dan persaingan usaha tidak sehat. Di sini Kepala BPOM banyak sekali menyebut peraturan-peraturan ya, dan saya akan fokus di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini tentang rahasia dagang. Ini apakah maksudnya membocorkan rahasia dagang? Apa benar itu rahasia dagang? Pasal 1 ayat 1, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Nah, rahasia dagang ini didaftarkan di Ditjen HKI untuk mendapatkan perlindungan. Sekarang kita bahas tentang lingkup rahasia dagang. Meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Artinya, resep atau formula ini termasuk rahasia dagang kan? Pertanyaannya adalah siapa yang membocorkan rahasia dagang tersebut? Karena kan konsumen hanya menguji lab, kemudian mencocokkan dengan klaim yang tertera di kemasan dan juga promosi iklan yang diucapkan oleh penjual itu sendiri. Jadi di mana letak pelanggarannya? Apalagi konsumen itu punya hak perlindungan sebagaimana diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Juga hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pada peraturan BPOM tentang klaim, tentang iklan, itu mewajibkan klaim itu harus jujur, dapat dibuktikan, dan patuh pada hukum. Nah, gimana tuh? Lalu apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut? Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Peraturan ini mengatur untuk pemilik rahasia dagang dan juga yang dikasih lisensi atau pihak lain. Ini sama sekali nggak nyambung dengan konsumen yang melakukan uji lab mandiri. Rahasia dagang mana yang dilanggar? Siapa yang melakukan perjanjian? Bahkan, andai pun pemegang rahasia dagang tidak dianggap pelanggaran kalau demi keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Tapi sekali lagi, apakah pengungkapan uji lab itu masuk membocorkan rahasia dagang? Jadi menurut saya, seharusnya BPOM itu lebih fokus kepada korban kosmetik ilegal dan perlindungan hukum. Harus diakui jatuhnya korban itu juga salah satu sebabnya karena kelalaian BPOM atas lemahnya post-market surveillance atau audit pasca notifikasi. Yang kedua, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar. BPOM harus lebih cepat menanggapi laporan, katanya ingin dibantu oleh masyarakat. Kalau BPOM itu cepat tanggap, saya yakin uji-uji lab itu juga tidak akan ada lagi. Jika BPOM ingin mendukung brand lokal, maka semestinya melindungi brand lokal yang baik dan menindak tegas brand lokal yang nakal, yang ngeyel, agar tidak merusak citra brand lokal kita. Dan yang terakhir, BPOM harus bisa mengedukasi masyarakat di sosial media yang relevan dengan isu yang ada saat ini, agar tidak terjadi kegaduhan. Video ketika Nova Urbas membahas masalah skincare di rapat DPR RI kembali menjadi sorotan warganet. Padahal video rapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tersebut sudah diunggah sejak 31 Oktober 2024. Tak hanya menyoroti skincare overclaim, Nova juga mempertanyakan nasib para reseller dan aget saat harus bersaing dengan owner atau pemilik brand yang justru berjualan sendiri di akun media sosial masing-masing. Tapi saya kurang puas dengan jawaban dari BPOM karena kita butuh tindakan secara konkret. Supaya hal seperti ini tidak lagi dinormalisasi, ujar Nova selesai rapat dikutip pada Rabu 29 Januari 2025. Namun warganet di kolom komentar belakangan malah menyoroti tindak tanduk Uya Kuya yang duduk di sebelah Nova. Saat Nova sedang berbicara, politisi PAN itu justru terpantau sibuk makan kudapan. Meski begitu, Uya sebenarnya juga tergolong aktif saat membahas masalah skincare di rapat DPR dengan BPOM tersebut. Dilihat di postingan Instagramnya, Uya bahkan terang-terangan menyinggung dokter detektif yang mengulas produk skincare. Dia banyak mereview dan melakukan uji lab mandiri terhadap beberapa produk skincare. Tapi kalau ini tidak ditangani dengan serius oleh BPOM, takutnya ini menjadi bola liar, ungkap Uya. Meskipun begitu, belakangan warganet jadi ramai membandingkan Uya Kuya dan Nova Urbas, termasuk dari segi pendidikannya.